Hai semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan aku akan bahas di video kali ini adalah mengenai perkembangan kasus dari Tank Monida yang tenggelam di 24 Februari 2022 lalu dan sudah banyak drama yang sudah kita lewati bersama teman-teman. Aku sudah ngawal kasus Tank Monida itu sejak akhir atau pertengahan Maret ya, aku lupa ya. Ini sudah Maret, April, Mei, Juni, sudah 3 bulan ya kita bersama. Dan memang ada banyak teman-teman beberapa hari ini yang tanya, Anjas ayo dong di-update lagi tentang kasus Tank Monida. Sabar semua teman-teman, walaupun aku juga sekarang sedang mengawal sejumlah kasus ya di Indonesia sebagian besar, aku juga tetap akan update perkembangan terkini dari kasus Tank Monida. Oke, langsung aja yang pertama adalah mengenai bagaimana kasus Tank Monida saat ini Anjas. Ini pertanyaan paling banyak aku dapatkan di Instagram dan juga komentar di YouTube ini. Kasus Tank Monida sampai saat ini keputusannya masih belum diberikan oleh Kejaksaan Non-Taburi. Kejaksaan Non-Taburi memang di pemaparan terakhir lalu itu hanya menyampaikan tentang Panida, ibu kandung dari Tank Monida, yang secara resmi telah mencabut tuduhan laporan pembunuhan ke 5 orang yang bersama Tank Mo di malam hari itu, Gatik, Sen, Por, Robert, dan juga Job. Tapi dari berita tersebut sepertinya mengindikasikan bahwa yang paling banyak dirugikan adalah kemungkinan besar Gatik, karena Gatik adalah saksi yang akan terkena pasal paling berat, yakni adalah perusakan barang bukti, hukumannya antara 5-10 tahun penjara. Nah, kita lihat nanti perkembangan kasusnya. Kita harus juga ingat bahwa selain 5 orang yang bersama Tengmo malam hari itu, ada satu pengacara inisialnya M yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dari Non-Taburi, yang dikategorikan dia ini memberikan guidance, arahan kebohongan untuk kelima saksi. Ini adalah berdasarkan keterangan dari kelima saksi, salah satunya adalah Gatik yang sangat vokal mengatakan bahwa kebohongan-kebohongan dia selama ini itu karena diarahkan sih oleh Mr. M ini. Nah, kita berhenti sampai situ dulu. Menurut aku teman-teman kita dalami dulu. Kenapa Gatik dan teman-temannya mengakui bahwa kebohongan-kebohongan yang disampaikan dalam BAP, berita acara pemeriksaan, baik itu yang sifatnya data-data ilmiah atau hal-hal seutuhnya, itu dia harus berbohong. Kayaknya sih mereka ini cuma pengen ngeblame aja, menyalahkan orang lain aja, itu gara-gara dia tuh, aku bohong. Padahal ya secara logika, kalau memang selama ini mereka benar, nggak menutupi apapun, kenapa harus bohong sih? Kalau memang Gatik, teman-teman semuanya itu tidak melakukan tuduhan yang selama ini disematkan ke mereka oleh sebagian besar masyarakat Thailand bahwa Tank Mo adalah korban pembunuhan, ya kenapa harus berbohong gitu loh? Ada hal-hal yang janggal. Ini juga menjadi kritisi untuk Panida yang sampai saat ini masih menjadi sepertinya public enemy ya di Thailand, masih dijadikan bahan olok-olokan, kok ibu seperti itu gitu ya. Dari hal yang simple dasar ini aja, 5 saksi itu berbohong, sudah dikonfirmasi juga oleh penyidik Non-Taburi, tapi kok si Panida malah mencabut tuntutan untuk tuduhan pembunuhan tersebut. Jenius atau Acarya sudah mengatakan ada dugaan bahwa Panida itu sudah menerima uang sekitar 10 juta baht di rekeningnya. Katanya kalau nggak percaya, coba buka-bukaan cek rekeningnya. Pasti ada transferan total sekitar 10 juta baht. Itu sekitar ya miliaran rupiah lah dalam hitung-hitungan ke rupiahnya. Tapi juga kita harus tahu bahwa Panida juga sempat mengatakan, mengquote dari pernyataan Kunte ya, bahwa kalau dia ini melaporkan kelima orang tersebut dengan pasalnya bukan pembunuhan, tapi adalah pasal dengan yang namanya menyakiti, melukai, itu mereka bisa mendapatkan uang maksimal sekitar 200 juta baht. Nah, kita bisa menilai lah dari sini. Emang kita nggak berhak ya mengejudge seseorang, tapi bukan berarti pada saat kita nggak bisa ngejudge orang, hal-hal yang nyata seperti ini kita Anjas, kayaknya Panida matre, nggak boleh menghakimi orang dong. Buktinya mana? Ya jelas lah, kalau ini sudah jelas-jelas ada evidence-nya, karena selama ini kan kita melihat banyak orang gitu ya, yang berusaha untuk mengawal kasus Tank Monida karena ada melihat banyak kejanggalan. Tapi Panida selalu ngomongin uang, bahkan beberapa hari setelah Tank Monida tenggelam pun, kalian masih ingat mengenai isu 30 juta baht, itu adalah Panida yang mengatakan pertama kali di media massa bahwa saya mau si Po dan juga Robert ganti rugi ke Panida kalau usia dia masih bertahan hidup 30 tahun lagi. Dalam setahun dia mendapatkan uang 1 juta baht. Ya kalikan aja 1 kali 30 juta, itu 1 kali 1 juta kali 30 ya 30 juta baht itu adalah uang untuk saya katanya. Itu katanya sudah sangat minimal sekali, belum yang lain-lainnya lagi kalau ada iklan dan sebagainya.
ibu macam apa ya? Baru beberapa hari meninggal anaknya udah ngomongin seperti itu. Ya, kalian bisa menilai sendiri lah ya. Terus ada beberapa meme dan juga foto-foto yang aku lihat di internet ya di Thailand adalah yang pertama mengenai foto ini. Ini adalah foto Gatik dan juga Sen pada saat di Sungai Chao Phraya. Kemudian tengah-tengahnya ada gambar, ini adalah ya cewek cantik gitu kan ya dengan naked, telanjang begitu. Terus dengan uang, ini uangnya editan ya teman-teman ya. Terus dengan mereka minum wine gitu. Ya ini sebagai simbol bahwa mereka ini bukanlah teman yang baik gitu, hanya mikirin uang, senang-senang. Sedangkan yang sosok yang di tengah ini itu adalah Teng Monida begitu. Ini menjadi bahan olok-olokan di masyarakat Thailand. Terus foto berikutnya lagi adalah, ini juga konyol sih fotonya. Fotonya Gatik dan juga Sen dengan seorang pria lagi makan malam, makan siang atau makan malam, ini kayak makan siang deh karena di luar juga masih terang banget kelihatannya. Ini adalah ada gambar kacang ya, terus juga ada kayak ayam atau babi atau sejenis apalah gitu ya. Ini biasanya di Thailand tuh adalah untuk sesembahan untuk orang yang sudah meninggal. Ada-ada aja nggak sih? Jadi diketawain gitu. Jadi banyak masyarakat Thailand tuh sepertinya mendoakan mereka untuk segera meninggal gitu kan ya. Karena tipikal ini adalah sesajen gitu di Thailand tuh memang kayak gitu. Jadi untuk orang yang sudah meninggal di sini masyarakat itu biasanya memberikan sesajen kayak kacang dan juga makanan gitulah kurang lebih. Ini konyol gak sih kalau menurut aku? Terus ini juga adalah foto-foto, ini bukan foto sih teman-teman. Ini adalah karikatur yang digambarkan dari, aku nggak tahu, nggak bisa baca istilah ya di sini, tapi ini adalah karikatur yang di-draw oleh sejumlah warga Thailand. Ini salah satu yang terbaiknya. Ini adalah gambaran bagaimana kondisi Teng Monida di saat ditemukan. Dan aku bisa konfirmasi kurang lebih 95% adalah seperti pada saat ditemukan di Sungai Chao Phraya, karena aku sudah melihat video-videonya, tapi kan tidak bisa aku tampilkan di YouTube ya karena ada aturan yang nggak boleh seperti itu. Jadi memang ada ikatannya, ada luka di mata, kemudian juga jadi kalau ada yang bilang bahwa mata Teng Mo itu hilang, itu tidak hilang teman-teman. Jadi ada yang satu tertutup, satu lagi terbuka, itu tidak hilang tapi cuma di dalamnya aja, jadi nggak menghilang. Terus juga ada luka di punggung biru-biru, kemudian juga kulitnya mengelupas, terus juga ada ikatan yang di pinggangnya Teng Monida. Masyarakat juga pada saat itu kita masih ingat isunya bahwa kok ikatannya bukan ikatan seperti orang kayak pakai jaket, kan nggak terlalu kenceng ya, ini kok ikatannya kenceng banget, bahkan dihubungkan waktu itu dengan saksi Por ya, yang juga dia adalah anggota taekwondo, kok ikatannya sangat kencang sekali seperti taekwondo. Nah masyarakat Thailand saat itu sangat heboh sekali, bahkan bukan cuman sekedar isu dari netizen di sini, tapi adalah salah satu aktor yang membantu mengevakuasi Teng Mo di saat itu adalah melihat bahwa ikatannya juga menurut dia sangatlah janggal gitu. Kenapa kok seperti itu? Terus juga si aktor tersebut juga mengatakan pada saat si Teng Mo diangkat kan ya, itu juga terlihat masih darah drop gitu kan ya. Darahnya itu sangat segar sekali. Nah untuk bagian darah ini aku sudah ngobrol dengan Dr. Hastri, ahli forensik di Indonesia, bahwa ya kemungkinan aja, kan aku bilang bahwa jarak penemuan itu sekitar 38 jam ya dari Teng Monida tenggelam. Biasanya tipikalnya kalau darah yang segar seperti itu ya biasanya adalah masih baru, atau bisa aja itu adalah darah drop karena sebenarnya sudah terjadi pembusukan, tapi itu berasal dari cairan lubang-lubang kayak lubang telinga, hidung atau yang lainnya terkena di situ. Dan memang kita nggak bisa mengejudge hanya dari dropan tersebut mengindikasikan bahwa Teng Mo baru aja dieksekusi. Nah itu kan butuh data lebih dalam ya untuk menganalisa apakah itu darah segar atau bukan. Karena yang saat itu menjadi isunya adalah bahwa sebenarnya Teng Mo di tanggal 24 Februari tersebut tidak tenggelam, tapi katanya ada dugaan diculik baru sehari atau ya mungkin 10 jam kemudian. Kenapa nggak ditemukan? Ya karena dia disembunyikan. Nah ini kan juga hal yang aneh ya, karena pada saat Teng Mo itu ditemukan, itu lokasinya nggak jauh dari dia dikatakan tenggelam. Itu jaraknya hanya sekitar 1 kilometer di dekat Sungai Chao Phraya juga. Jadi bahkan ada beberapa problematika sih, pro dan kontra ya. Pada saat ada sejumlah orang yang mencari Teng Monida, tapi ada orang lain yang menemukan, dia bilang gini, saya tuh udah ngelewatin wilayah yang ada Teng Monida ditemukan, tapi saya nggak melihat tubuh Teng Monida, kok tiba-tiba dia yang langsung datang
langsung menemukan tubuh Teng Monida. Itu juga ada kejanggalan perdebatan, kok orang ini bisa begitu cepat menemukannya, jaraknya hanya sekitar 1 kilometer dari lokasi tenggelamnya Teng Monida, which is, ya itu juga masih weird sampai sekarang. Jadi, itu adalah perkembangan terbaru mengenai kasus Teng Monida. Terus yang terakhir adalah mengenai Dr. Pontip ya. Dr. Pontip adalah dokter forensik yang ditunjuk untuk membantu mengawasi di otopsi yang kedua. Dr. Pontip mengatakan bahwa dia yakin bahwa ada banyak data-data ilmiah dan juga pengumpulan barang bukti itu yang false, yang salah gitu. Kesalahan ini yang sedang dicari tahu oleh beliau. Apakah kesalahan karena human error, karena keterbatasan pengetahuan, atau karena kesalahan yang disengaja untuk menutupi kejadian sebenarnya. Dan Dr. Pontip tidak bisa mengatakan bahwa oh ini ada yang membantu mengcover kasusnya, nggak bisa. Tapi dia hanya mengatakan bahwa saya harus mengakui ada banyak data-data ilmiah dari Teng Monida, bukti-buktinya itu adalah false, yang salah. Tapi penyebab salahnya itu masih belum bisa di-judgment. Apakah salah karena keterbatasan kesalahan manusia atau karena memang indikasinya ada ya dugaan melindungi orang-orang yang agar tidak mendapatkan hukuman maksimal. Begitu teman-teman, kurang lebih adalah update dari kasus Teng Monida. Mudah-mudahan kalian terus setia mengawal kasus ini. Please juga tonton video-video aku membahas kasus yang lainnya, karena bagi aku membahas kasus-kasus di YouTube ini pure selain mengasah logika berpikir kita juga, tapi juga ada sisi sosialnya, yaitu adalah mengawal kasus yang setiap aku bahas di YouTube ini agar mendapatkan perhatian dan mendapatkan keadilan tentang semua topik-topik di sini. Jadi please tonton juga video-video yang lainnya ya. Gak usah khawatir, aku akan terus update kasus Teng Monida. Setiap ada perkembangan terbaru pasti akan aku update di channel YouTubeku ini. Kalau kalian ada info-info terbaru mungkin aku kelewatan, kalian juga bisa DM ataupun juga komen di Instagramku di Anjas di Thailand, ataupun juga di Facebook pageku di Anjas di Thailand juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.